bercerita mengenai salah satu masyarakat adat di Indonesia, yaitu masyarakat adat Cirende. Selama pandemi COVID-19, persoalan rantai pasok pangan menjadi salah satu problem utama. Pembatasan mobilisasi masyarakat yang diterapkan untuk menekan menyebarnya COVID-19 juga berdampak pada akses kebutuhan pangan. Imbasnya, fenomena panic buying menjadi tidak terhindarkan saat pandemi berlangsung. Secara administratif, Kampung Adat Cirende berada di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Meskipun berada tidak jauh dari pusat kota, tidak kemudian berdampak pada rantai pasok pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Fenomena krisis nyatanya tidak membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses bahan pangan pokok. Apa yang dilakukan masyarakat adat Cirende adalah sebuah antitesa dari apa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang mengonsumsi nasi beras sebagai bahan pokok, masyarakat adat Cirende justru memilih singkong sebagai sumber bahan pangan utama. Kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Menurut sejarah, di tahun 1918, seorang tokoh bernama Mamah Ali berusaha menginisiasi pangan alternatif selain nasi beras. Berbagai bahan pangan dicoba untuk diolah dan dijadikan bahan pangan utama. Hingga pada tahun 1924, seorang perempuan pejuang bernama Omah Asnamah kemudian memperkenalkan singkong sebagai bahan pangan pokok yang sesuai dengan kondisi tanah dan kehidupan masyarakat adat Cirende. Tindakan ini merupakan simbol perlawanan terhadap Belanda, sekaligus sebagai bentuk resiliensi di tengah krisis pangan yang melanda Jawa. Selain alasan tersebut, merdeka lahir batin adalah tujuan utamanya. Bagi masyarakat adat Cirende yang menganut Sunda Wiwitan, prinsip teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar, adalah sebuah falsafah hidup yang meskipun tidak makan nasi beras, sumber kekuatannya dapat berasal dari mana saja. Berusaha lepas dari ketergantungan dan berusaha untuk mandiri adalah salah satu nilai hidup yang terus masyarakat junjung tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi harmonisasi antara manusia dan alam. Masyarakat sadar betul bahwa hutan telah memberikan mereka sumber penghidupan. Oleh karena itu, mereka juga mengatur sedemikian rupa tentang pemanfaatan hutan. Di Cirende, ada 3 jenis hutan yang mereka kelola secara turun-temurun, yakni hutan beladahan, hutan tutupan, dan hutan larangan. Hutan beladahan adalah hutan yang hasil buminya dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Hutan tutupan adalah hutan yang meskipun dapat dimanfaatkan hasil hutannya, masyarakat harus menggantinya sesuai dengan apa yang mereka ambil. Dan yang terakhir adalah hutan larangan, yakni hutan yang sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Mereka membiarkan hutan tumbuh dengan alami. Penghormatan tinggi masyarakat terhadap alam juga tercermin pada perilaku sehari-hari. Sebagai sebuah simbol dalam menjunjung tinggi nilai hidup untuk keberlangsungan alam, masyarakat dilarang menggunakan alas kaki saat memasuki hutan mereka. Bagi mereka, tindakan tersebut adalah wujud harmonisasi manusia dengan alam. Dan oleh karena itu, manusia dengan alam tidak boleh berjarak. Meskipun masyarakat setempat mampu mandiri dalam menghadapi masa-masa krisis, patut bagi kita untuk melihat persoalan-persoalan yang juga mereka hadapi. Salah satu cerita yang masih kental dalam memori kolektif masyarakat setempat adalah fenomena longsornya TPA Lewi Gajah. Selama masih beroperasi, TPA tersebut telah memberi sumbangsi pada buruknya kualitas udara, tercemarnya sumber air, serta berimbas pada kesehatan masyarakat setempat. Meskipun demikian, tidak kemudian masyarakat melakukan demo yang berkepanjangan. Bagi masyarakat setempat, salah satu nilai hidup yang mereka tekankan adalah dengan tidak menuntut, termasuk menuntut kehidupan yang lebih sehat selama TPA Lewi Gajah beroperasi. Masyarakat berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan terhadap alam akan berimbas pada kehidupan manusia. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2005, TPA Lewi Gajah mengalami longsor. Longsor tersebut dimaknai sebagai akibat dari tindakan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Sekaligus fenomena tersebut menjadi titik balik bagi kehidupan yang lebih sehat bagi masyarakat adat Cirende.
Longsornya TPA Lui Gajah juga diartikan bahwa alam sedang merecovery dirinya. Dan oleh karena itu, masyarakat berkeyakinan untuk terus menjaga keberlangsungan alam agar fenomena seperti longsornya TPA Lui Gajah tidak terulang kembali. Selain hal tersebut, ancaman yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat adat Cirende adalah keberlangsungan pemanfaatan lahan yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun. Di tengah perkembangan teknologi, pembangunan, dan pertumbuhan penduduk, beberapa wilayah di tepian hutan adat sempat dilakukan beberapa proyek pembangunan perumahan. Meskipun pada akhirnya proyek tersebut terbengkalai, namun kondisi tersebut tetap menjadi bayang-bayang masyarakat setempat tentang bagaimana nasib hutan adat mereka di kemudian hari. Kondisi tersebut juga pada akhirnya akan berdampak pada lahan-lahan yang selama ini mereka kelola, yang sudah mengantarkan mereka pada ketahanan dan kemandirian pangan. Salah satu hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kultural dan bentuk-bentuk ketahanan pangan yang berakar dari nilai-nilai kultural adalah dengan memberikan mereka hak-hak atas tanah yang sudah turun-temurun mereka kelola. Dengan menjamin keberadaan dan hak atas tanah adat, artinya kita dapat mendorong keberlanjutan praktik diversifikasi pangan. Selain itu, kita juga mampu menciptakan masyarakat yang mempunyai resiliensi tinggi dalam menghadapi ancaman-ancaman krisis yang dapat terjadi sewaktu-waktu di kemudian hari. Selama lebih dari 100 tahun, masyarakat Cirende telah memberikan contoh tentang praktik ketahanan pangan. Ulasan lengkap ketahanan pangan masyarakat adat Cirende dapat dibaca di buku Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia.